Wih, kakak Astin nggak ada suaranya nih. Wih, kenapa nih? Apakah ada yang salah dengan mic-nya? Cek cek. Nah, ya kan, ada yang salah karena kabelnya sedikit kendor nih. Nggak apa-apa. Kamu berdiri sendiri ya, Tin? Aku mau opening dulu. Ya ya maaf maaf ya. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Good News Family. Computer semuanya di Yoi. sore yang panas ini ya, ini panas banget. Emang Hari itu ini panas. bukannya sedikit mendung-mendung aja. Dong dari mana weh? Ya, Dong ya tadi. ya enggak sih, tapi kayak enggak sepanas itu juga gitu. Maaf maaf ya. Menurutku sih tadi panas banget ya Nah, siang. kamu dalam ruangan terus sih kayaknya. Makanya karena saya jalan-jalan terus Oh, makanya kamu itu. jalan-jalan kemana? Ih, enak banget nih kerja-kerja jalan-jalan. Jangan salah. Mau terlambat 1 2 3 doang maksudnya. Oh sembarangan ya anak ini ya. Yeay, kembali lagi bersama kita sama Farel di sini. Dan saya Hastin di sini di Data Steve Session. Let's talk about it. Wow, apa sih? Panjang. Ya, hari ini kita seperti luar biasanya ya. Akan menemani Good News Family semuanya Iya. dari jam 5 sampai jam 6 sore. Kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan topik hari ini yang menarik nih. Ya. Nah, yang khusus hari ini nih sepertinya nggak cuman untuk Uters doang nih, ya kan? Untuk siapa Ini berarti? bisa semua kalangan. Oke. Ini semua umur, kalau di bioskop tuh semua umur. Gak ada, Umur. gak ada range, Nggak dari ya, range umurnya. ya, betul, 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 betul. Bisa untuk semuanya ya. Ya, hari ini nih menarik nih ya. Judulnya adalah Faith in the Middle, Trusting God Between Prayers and Answers. Yes. Weh, artinya aku udah ngomong lah ini loh judulnya, masa aku yang Ya salah, harusnya kalau dia ngomong. Oh iya iya, oke. Bahasa Inggris. Ya ya. Semarangnya keluar. Belajar. Oh iya ya, maaf maaf. Ya, Faith in the middle. kudu ditekan ngono ya. Harus ditekan gitu. Enggak ya. Faith in the middle. Apa tuh maksudnya? Faith in the middle tuh maksudnya kalau ini ya, kalau penangkapanku ya, faith in the middle itu apa ya, maksudnya kayak kita tetap beriman di tengah struggle-nya kita. Di tengah struggle kita. Bukan cuman struggle sih, tapi kayak kita di waktu kita lagi menunggu. Nah, Oh, iya. kali ini adalah subtitle apa? Tulisan di bawah. Translate. Bukan ya. Kayak judul subnya tuh Trusting God Between Prayers and Answers. Ya. Nah, jadi bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan atau beriman sama Tuhan di tengah-tengah kita menunggu jawaban dan doa kita. Ya. Gitu. Betul. Di tengah-tengah kita, apakah kita tetap percaya, apakah kita tetap menunggu, atau malah kita marah, atau malah pergi, kita lagi menunggu jawaban ya. Ya, betul. Oke, seperti luar biasa kita nggak cuman berdua nih, kita bertiga hari ini ya, seperti biasanya juga. Yoi. Kedatangan Pastor pastor yang luar biasa, Pastor Konen. Yeay. Selamat sore, Mbak Estin, Farel, dan Uters dimanapun kalian berada. Ya. Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan, dalam Puji Tuhan. keadaan yang luar biasa dan biasa di luar. Weh. Di dalam ya Pastor yang di luar ya. Kali ini di dalam rumah. Gitu dia. Lagi banyak kesibukan apa, Pastor, minggu-minggu ini? Minggu ini enggak terlalu sibuk, kemarin hanya ikut race saja, running. Weh. Biasa. Oh, aku lihat ini loh, apa Instagramnya Pastor juga. Wow. Iya, di Magelang ya Pastor. Ya, ulang tahun kota, jadi saya ikut memeriahkan karena setiap ada event yang saya memungkinkan ikut, saya akan ikut ya. Boy. Jadi sudah lumayan banyak gitu. Itu Gitu. maraton atau apa, Pastor, larinya? Ini 10K ya. Ya. Lumayan juga ya. Buat saya yang nggak pernah olahraga. Ada motor. Itu dua K aja aku udah ngap. Iya. 10K tuh sini kemana ya? Sini dari rumahku ke 10K loh. sampai ke kosnya pasanganku. Oh ya, itu pelari.
Pastor Cornet Iya, lari loh. Lah jaraknya. ya Pastor Cornet aja lari 10 kak, kamu harusnya bisa atau ya lari Aku naik motor aja lah. dari rumahmu ke konsep pasanganmu itu. Oh, Enggak Iya. lah. berarti sehat banget ya Pastor, habis lari ya Pastor Mm-mm. maraton. Mm-mm. Puji Tuhan. Iya. Oke, sore ini kita akan bahas ya seperti luar biasanya. Mm. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai topik kita tadi ya, faith in the middle, trusting God between prayers and answers. Dan seperti Mm-mm. biasa kita akan melontarkan beberapa pertanyaan yang akan nanti dijawab sama Pastor Cornel. Dan nanti kita sharing-sharing juga, Pastor. Oke. Oke, langsung Siap. saja ya ke pertanyaan pertama. Mm-mm. Let's go. Hastin, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Pastor. Kita kan sering diajar buat berdoa dan percaya ya, otomatis ya, itu sudah pasti. Mm. Tapi gimana kalau misalnya Mm-mm. kita udah doa lama banget, nunggu lama banget, tapi jawaban Tuhan belum kelihatan juga. Gimana caranya kita tetap punya iman ketika kita udah nunggu lama banget dan rasanya nggak ada perubahan apa-apa Hmm. gitu. Iya. Oke. Kadang-kadang eh, kita ini sering menjadi generasi instan ya. Pengennya doa langsung dijawab. Hmm. Padahal dulu kalau saya ikut PA gitu, ada 3 jawaban doa. Yang pertama iya, tidak. Yang kedua tunggu. Jadi ada 3 jawaban doa ya. Ya. Ada beberapa pengajar yang berkata begini, ya artinya langsung. Ada beberapa peristiwa yang orang berdoa itu langsung dijawab, ya kan? Ya. Ada orang yang berdoa harus nunggu termin waktu yang lama. Tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami. Yusuf bagaimana 17 tahun dapat mimpi, 13 tahun, 17 tahun dapat mimpi, 13 tahun kemudian baru digenapi ya. Memang menunggu itu adalah waktu yang tidak mengenakkan menurut dunia, tapi menunggu janji Tuhan itu buat saya sesuatu yang menggairahkan harusnya. Yang ketiga namanya tentunya ada doa yang tidak dijawab dengan tidak. Kamu berdoa dan kitab Yakobus ngomong tidak dijawab Tuhan karena apa? Ya untuk kesenanganmu aja gitu. Jadi ketika dijawab hanya untuk dirimu, ya itu ya yang Tuhan nggak berkenan. Nah bagaimana ketika jadi anak Tuhan, Yuters nih misalnya berdoa udah puluhan tahun dan belum dijawab atau bahkan kita simpulkan saja tidak dijawab. Nah sebenarnya doamu itu tidak mengubah keadaanmu, tapi doamu mengubah sikap hatimu, itu jauh lebih penting. Nah waktu kita berdoa dan doa kita nggak dijawab, keadaan kita nggak berubah, tapi Tuhan sedang mengurusan dengan apa? Keadaan hati kita. Jauh lebih penting keadaan hati kita berubah daripada keadaan. Karena banyak peristiwa yang terjadi begini, Kak Estin dan Kak Farel dan Yuter. Yang terjadi gini, ada orang-orang yang keadaannya berubah, ya kan? Ada orang-orang yang keadaannya berubah, hatinya berubah. Ya kan? Bangsa Israel adalah contoh ketika semuanya dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami ketika mereka dalam penganiayaan, kelaparan, Tuhan tolong kami. Apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dengan belas kasihannya. Setelah semuanya dijawab kata Alkitab, dia melupakan Tuhan dan perbuatan tangannya. Nah, karena itu kadang-kadang kalaupun Yuthers dengerin baik-baik, doamu belum dijawab, Tuhan sedang berurusan dengan sikap hatimu. Kalau sikap hatimu sudah beres, akan lebih mudah keadaanmu beres. Nah tapi kita ini kecenderungannya adalah keadaan dulu yang beres. Agenda Tuhan dan agenda kita berbeda. Kalau kita ini punya persoalan hutang piutang, yang kita pengen apa? Semua hutang kita beres, sakit kita hilang. Tapi sebenarnya Tuhan bilang gini, aku lagi berurusan dengan hatimu. Engkau mau sembuh atau tidak, ekonomimu baik atau tidak, itu nomor 2 buat aku. Nomor 1 adalah sikap hatimu, respon hatimu. Karena ketika respon hatimu beres, engkau mampu menghadapi keadaan yang belum beres tadi. Ya.
Betul nggak? Betul. Engkau mampu menghadapi keadaan yang belum seperti yang engkau inginkan dan rindukan. Nah, kebanyakan kita pengen keadaannya beres, Tuhan pengen hati kita beres. Beda ya. Kita pengen yang kasat mata beres, Tuhan pengen kedalaman hatimu yang beres. Karena buat Tuhan, hatimu jauh lebih penting daripada keadaanmu. Ya kan? Bener gak? Ya. Hati kita jauh lebih penting. Karena keadaan itu mengikuti ketika hati kita ini beres. Nah, setelah keadaanmu diberesin, pertanyaannya sederhana, Yutas. Kau masih tetap cinta Tuhan kan? Engkau patah hati dan disembuhkan, engkau masih tetap mencintai Tuhan enggak? Engkau mengalami masa-masa sulit di perkuliahanmu, kuliahmu beres, engkau tetap melayani Tuhan enggak? Engkau tetap menghidupi Kristusmu yang lemah lembut, rendah hati enggak? Ketika engkau menjadi orang yang maaf kata dengan gaji 1 juta tiba-tiba dapat 100 juta, sikap hatimu berubah enggak? Ya. Engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tidak menganggap dirimu jumawa, engkau tidak menganggap orang lain rendah di hadapan kamu. Why? Kadang-kadang Tuhan yang paling mengerti hati kita loh. Promosi yang sebelum waktunya akan menghancurkan hidupmu. Akan membuat orang lain tersandung. Siapa contohnya? Hagar. Ketika Hagar tahu dirinya hamil dan mengandung, dia menganggap rendah Sarah, kata Alkitab. Setelah dia tahu mengandung, dia menganggap rendah nyonyanya. Nah, ini yang saya maksud. Promosi yang belum waktunya menghancurkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Namanya OKB, orang kaya baru, mendadak kaya. Jadi menganggap orang lain rendah. Saya ini dulu orang yang sombong, Kak Farel, proses waktu. 35 tahun saya sudah menyelesaikan S3 saya. Tanpa biaya orang tua dari S1, S2, S3. Jadi kenapa? Karena saya ini anak yang selalu dibedakan. Saya anak nomor 2. Saya punya kakak, saya punya adik. Anak nomor 2 yang selalu dibedakan. Kakak saya itu dapat privilege dari papa sebagai putra sulung. Adik saya si bungsu juga dapat privilege dari papa ibu saya. Nah, saya kemana-mana berjuang sendiri. Nah, dengan cara apa saya biar diakui? Maka saya mau belajar. Belajar nggak ada yang salah ya. Kita semua harus belajar. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu untuk pengakuan dirimu, itu kamu mulai salah. At least itu termasuk pelayanan gereja. Bahkan ada orang-orang melayani di gereja itu mau cari pengakuan prestis, mau cari sesuatu yang dulu nggak pernah didapatkan. Nah, karena saya direndah, nggak dianggap bapak saya dan ibu saya diremehin karena dari kampung. Saya buktikan belajar sampai saya harus kerja banting tulang untuk biaya kuliah, belajar, kerja, belajar. 3,5 tahun saya lulus S1 dengan predikat A, ya kan? Bahkan skripsi saya dapat nilai A. Ujian skripsi saya cuma 5 menit. 5 menit. Waktu saya keluar, teman-teman saya heran. Bahkan di kampus saya jadi orang yang direndahkan. Karena saya dari kampung, teman-teman, dan naik sepeda motor, naik mobil, saya masih jalan kaki. Dengan cara apa? Saya membuktikan saya bisa. Mungkin saya tidak lebih beruntung dari finansial dari kamu, tapi saya lebih pintar dari kamu. Sombong yang dibungkus dengan semua prestasi. S2 saya pakai semplang kumlot, S3 saya pakai semplang kumlot. Semua saya lakukan itu cepat sekali. Saya itu masuk dengan teman saya pasti wisuda dengan angkatan di atas saya. S1 saya wisuda bersama dengan kakak-kakak tingkat yang ngospek saya. S2 saya satu kelas sama teman-teman saya yang sama-sama mereka juga pendeta. Kami masuk sama-sama, saya wisuda dulu. S3 juga begitu. Dan semuanya pakai seremplang. Wah,
Kornel, lo mau ngeremehin apa tentang gua? Sombong kan? Karena Hmm. apa? Karena belum siap. Hati saya belum ikhlas. Berjalan waktu saya udah nulis buku, teman-teman saya belum ada. Saya udah nulis puluhan buku, saya sudah nulis, nah yang terbaru nih kan, nah saya sudah nulis beberapa buku ini, nah yang diterbitin resmi dari Andi Offset ya kan, nah Hmm. bisa bayangin. Oke. Freeze. Ya, nge-freeze. Oke. Nah, harusnya sudah. Oh, belum. Ya, nge-freeze ya. Nah, udah. Halo, Udah. Udah. tes Master, nge-freeze ya. master. Ya. Sudah? Aman. Cek, cek. Oke. Sorry, nge-freeze. Ya. Nah, bisa bayangin nggak? Saya pencapaian-pencapaian duniawi yang saya kerjakan itu supaya saya nggak dianggap remeh sama orang. Hmm. Bahkan saya pelayanan, khotbah di mana-mana, di luar kota. Untuk apa? Hanya untuk supaya saya nggak dipandang rendah. Hmm. Oke. Ya, ya, ya. Hati saya belum sembuh. Ya, ya, ya. Oke. Oke, Kak SD, Kak. Ya. Agak nge-freeze, master. Nah, ini udah better sih. Oh, Aman-aman. oke. Better ya. Oh, berarti Ya, sinyal betul. di rumah saya bermasalah ya. Ya. Oh, Nah, ini aman. jadi itu ya Kak Estin. Nah, jadi seperti itu yang saya maksud bahwa kenapa? Karena saya diremehi, saya belum sembuh. Hmm, hmm, hmm. Jadi saya kerjakan hal-hal yang duniawi supaya orang lain lihat, supaya orang lain nggak remehin saya. Nah itu. Ya. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan nggak mau doa kita ini instan, dijawab gitu. Karena ketika hatimu nggak sembuh, kamu mudah sekali melukai Tuhan dan melukai orang di sekitar kamu. Ya. Wow. Dengan jawaban doa yang Tuhan kasih, kalau kita belum siap, maka kita akan punya persoalan yang lebih panjang. Hmm. Begitu. Begitu Yudas, Mbak Estin dan Farel. Wow. Ini pertanyaan pertama tuh memang selalu nancep ya. Iya, langsung jeder. Jawabannya tuh juga langsung mantap gitu. Langsung apa ya? Kalau aku sendiri, aku jadi keinget kemarin tuh ada konten TikTok kan di lewat di FYP ku gitu. Kadang kenapa sih khotbahnya nggak seru, nggak ini. Nah ini kan tadi bahas tentang kayak Tuhan tuh lagi membentuk hati kita, membentuk respon hati kita. Nah, Betul. Hmm. aku jadi keinget konten itu karena kayak konten itu tuh ngomongin mungkin Tuhan tuh lagi nggak lagi ngomongin tentang khotbahnya yang luar biasa, tapi Tuhan tuh lagi ngetes kamu loh, ngetes hatimu, apakah kamu tuh benar-benar mau dengerin khotbah yang kayak gitu Iya, kan, yang betul, mungkin betul, nggak betul. ngena ke kamu gitu, yang biasa aja, yang nggak mind blowing gitu kan, gimana hatimu. Nah ini connected juga sama apa yang diomongin sama Pastor Cornell gitu loh. Iya, iya. Yang mungkin tadi ya ada 3 jawaban doa itu ya. Hmm. Iya langsung Ya. dijawab gitu kan. Terus tidak, ya ya itu berarti memang itu saatnya Tuhan dan memang udah Tuhan mau berkehendak seperti itu gitu kan. Betul, Nah, betul, betul. tidak tuh kemungkinan itu tidak baik buat kita itu kan. Ya, Itu ya maksudnya kayak Tuhan pasti punya plan rencana yang ya, lebih betul. baik lah gitu Betul. kan. Nah, kalau nunggu, nah itu tadi bener sih aku ngena banget sih bahwa kadang tuh kalau kita naik duluan tanpa adanya proses yang mendewasakan kita secara rohani dan jasmani, Hmm. ya responnya akan salah gitu. Itu sering sering banget terjadi, Jadi, ya betul. sering banget terjadi. Betul, betul, Kak. Termasuk di pelayanan juga. Gak Ah, cuman di di duniawi ya, hmm. gitu. Termasuk di pelayanan juga gitu. Tuh. Oke, aku juga pernah sih lihat kayak konten, emang konten-konten TikTok nih Iya emang. ya. Jadi kontennya tuh tentang mungkin Tuhan eh, menyiapkan sesuatu tuh memang melihat dari kitanya tuh udah siap apa belum. Bukan Hmm, berarti kapan nih Tuhan aku nih udah siap loh. Aku udah nunggu-nunggu nih. Aku udah pengen banget. hmm. Tapi ternyata bukan bukan kapan Tuhan kasihnya, tapi kapan kita siapnya tuh Tuhan tuh lebih tahu gitu loh. Jadi Ya, kayak misalnya kayak tadi yang masalah
tiba-tiba kita dikasih uang 1 M gitu tanpa Bos. tiba-tiba gitu kan, mungkin Tuhan Suruh perpuluhan malah. lah Aku itu mikir, dia aduh iya ya langsung kurang. 1 M. Ya, Nah, Tuhan itu akan lebih lebih tahu kapan kita siapnya, dan di saat itu juga pasti Tuhan akan kasih kayak gitu. nah Kalau itu. kita belum siap, terus kita meresponinya juga gak baik lah. Ngomongin tentang tadi ya, ngomongin tentang duit ya. Aku tuh ya itu belajar banget sih, maksudnya karena terbiasa untuk memberikan perpuluhan, ya kan. Hmm. Terus makanya kalau misal ada berapa, aku dapat berapapun tuh langsung perpuluhan Oh itu. iya ya. Tuh dapat Wah, pendapatan keren. berapapun langsung perpuluhan dan ya puji Tuhannya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dan apa ya, memang memang tahu gitu loh. Jadi aku Ya, ngasih pun tuh nggak berat gitu loh. Seberapa banyak duit yang aku terima, seberapa kecil duit yang aku terima, aku tetap mau kasih dengan ya seperpuluhan ini gitu, ya, ya, Tuhan betul. gitu. Gitu. Mantap, mantap. Next Lanjut, question ya. lanjut ya, lanjut. Next question. Tetap percaya sama Tuhan di tengah masa-masa menunggu. Apakah berarti ini pasrah aja atau gimana nih, Pastor? Nah, ada nggak sih Ya, tokoh Alkitab yang bisa jadi contoh tentang tetap percaya di tengah penantian? Silakan. ya, saya rasa gini, apakah menunggu itu pasif? Enggak dalam Alkitab. Banyak Ya, tokoh Alkitab yang menunggu, dia do it, ngerjain sesuatu, ya. yes, betul. Dia ngerjakan sesuatu. Jadi memang gini, persoalan yang sering muncul adalah banyak orang ya ya udah aku gini aja, Tuhan belum jawab kok, dia nggak lakukan apa-apa. Nah, orang-orang yang Tuhan maksud ketika dia menunggu, Yusuf itu menunggu loh dengan mimpinya yang dari umur 17 tuh 13 tahun dia nunggu. Dia lakukan sesuatu nggak? Lakukan sesuatu, bahkan dia lakukan sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Daud menunggu nggak dalam promosi Tuhan? Dia menunggu, bahkan menunggunya Daud juga ngalami sesuatu. Yusuf menunggu janji Tuhan, lewat mimpi dia berdoa misalnya dan dapat mimpi, dia harus dibuang, dianiaya, masuk penjara, ya Hmm, kan? hmm. Saya rasa gini, kalau kamu ngerti doamu itu akan dijawab Tuhan, ya kamu akan semangat, Ya, ya. betul. Apalagi terminnya waktu misal 2 tahun atau kita ngerti Tuhan tuh akan jawab, misalnya nih Kak Farel hari ini kecepit pintu ya, tapi cuman 2 detik langsung Wah, dapat Alphard gitu. wah, Ya, pasti mau kan? iya mau, Pasti mau kan? mau. Nah, masalahnya Pak, masalahnya Yuter, masalahnya teman-teman, kita nggak ngerti di depan itu Tuhan mau kasih apa. Wah, Makanya kita ini bersungut-sungut. Daud menunggu, dia juga menunggu dengan konsekuensi-konsekuensi yang nggak enak. Dikejar-kejar, mau dibunuh Saul. Jadi tukang catering kalau saya boleh bilang. Ya kan, dipanggil bapaknya, nih kamu bawa ya kakak-kakak kamu lagi perang. Kebanggaan orang Ibrani itu apa Kak Estin, Kak Farel? Bapak yang sangat bangga dengan anak laki-lakinya apa? Kalau anak laki-lakinya jadi tentara Kak. Ya. ikut perang. Itu prestisius terbesar dari pria Yahudi adalah jadi tentara. Mm-mm. Ya kan? Bisa bayangin kakak-kakaknya semua jadi tentara dan Daud cuman menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Ya kan? Bukan 23, 2-3 ekor. Artinya bapaknya pun nggak bangga. Bahkan kitab Mazmur Daud mengungkapkan isi hati, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Betul nggak? Hmm, Itu kan ungkapan isi Daud. ya, Bagaimana seorang anak dibedakan dari kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya. Buat dia nggak enak banget. Itu waktu yang menunggu. Bayangkan kalau dia tidak sabar, apa yang akan terjadi? Janji itu nggak akan digenapi. ya. Ya kan? Saya ingat ketika saya itu SMP gitu. Kalau waktu SD kelas 4 kelas 5 itu guru saya selalu nanya, "Kornel, cita-cita jadi apa?" Pendeta ya. Hmm, Nah, beberapa pendeta hamba Tuhan dari luar kota itu sering sering main ke kampung kami.
dan sering main ke rumah. Ya kebetulan kami punya 4 saudara ya, kakak saya yang nomor 2 udah meninggal. Nah tinggal bertiga ya, waktu ya tinggal bertiga, dan setiap kali ada hamba Tuhan datang itu dia ngomong sama bapak ibu saya, ini akan jadi hamba Tuhan loh, anakmu. Ya itu waktu saya kecil akan jadi pendeta, ada jadi hamba Tuhan. Saya nggak ngerti lah apa itu ya, maksudnya karena kita orang kampung ya, ya akan jadi hamba Tuhan. Nah itu waktu saya SD Pak, Tuhan udah bilang. Nah tapi kalau itu nggak saya rami Pak, nah ini masalahnya. Nggak saya menunggu dan saya diem aja, ya pasti saya nggak dapet lah. Maka saya belajar. Sejak SMA saya itu belajar namanya kursus Alkitab tertulis Kak Farel. Wow. Jadi ketika itu saya bilang, Tuhan aku pengen dapat sertifikat filateli. Waktu itu kan belum ada internet ya, kita sistemnya filateli. Jadi kamu udah tahu umurku berapa, waktu itu belum ada internet yang mumpuni ya. Jadi kalian jangan tertawa umur saya berapa, artinya kita udah tahu lah ya. Belum ada handphone Android zaman saya. Jadi ketika saya harus itu pakai surat, diposin, dikasih bahan nulis, dikasih surat lagi, lulus. Kelas 3 SMA, saya bilang, Tuhan aku pengen sekolah Alkitab. Ya, aku pengen punya sertifikat itu lebih dari 12. Saudara, teman-teman Yuter, saya tuh nggak pernah ngitung sertifikat saya itu, tak masukin map, tak simpen, ada yang tak figura gitu. Saya hitung sertifikat saya itu ada 12. Wow. Dan itu waktu yang begitu lama kan. Dari SMA ya 3 tahunan lah, saya ikut 3 tahun lah. Itu dari Malang, dari Bandung, dari Jakarta, surat-surat muncul. Jadi saya orang kampung yang selalu didatangi Pak Pos. Jadi kalau Pak Pos ke kampung kami itu cuma surat saya. Waduh. Agak ngelek-ngelek lagi nih, Mister. Nah, jadi itu perjalanan. Nge-freeze lagi. Oke. Kesimpulannya tuh ya? Aaron Jose? Ya, belum nih. Nggak. Masih Main nge-freeze nih. game loh. Masih nge-freeze nih Pastor. Aduh. Ya, masih nge-lag nih. Nah, ini sudah nih. Aduh, mohon maaf ya, internetnya kok nge-freeze terus ya. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. Aman. Nah, sejak SMP kelas 3 itu saya sudah selalu buat mesbah, berdoa, naik gitar ya. Nah, akhirnya saya masuk kuliah di Surabaya. Lagu favorit saya itu akhirnya muncul dah. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Nah tapi waktu saya kuliah saya diproses juga. Tidak pernah dapat uang, harus kerja. Nah itu menunggu. Kita akhirnya kerja, berdoa. Makanya ada pepatah dalam bahasa Latin yang diambil dari kitab Ora et labora. Saya lanjutkan dengan bahasa Jawa. Kalau ora labora, ora opo-opo katanya. Jadi ora et labora maksudnya berdoa dan bekerja, ya kan. Nek ora bekerja ya ora opo. Kisah ini gitu. Anda cuma doa tok ya, nggak bekerja ya kita nggak jadi apa-apa. Waktu kamu berdoa, Tuhan akan tolong ketika engkau bekerja. Waktu engkau bekerja, doamu menjadi protek yang penting dalam pekerjaan. Nah itu. Nah jadi waktu kita menunggu bukan berarti pasif. Menunggu adalah waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan, mencari hatinya, mencari kehendaknya, kemauan. Oh, aku pengen yang seperti ini. Kenapa enggak Tuhan enggak jawab? Oh, Tuhan tahu yang terbaik. Nah, waktu engkau berdoa, beres hatimu, engkau bisa mengucap syukur ketika pilihanmu tidak sama dengan pilihannya Tuhan.
Doa itu menjadi bagian yang penting di situ. Ketika engkau berdoa, engkau tidak lagi memilih kehendakmu seperti Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, Iya. itu. Wow. Jadi waktu engkau berdoa, engkau tidak pasif. Iya kan? Yang dipelihara Tuhan apa? Burung di udara. Tuhan pelihara. Nek burungnya cuma di sarang, nggak akan dipelihara Tuhan. Yang dipelihara Tuhan burung di udara, karena waktu burung di udara dia cari tempat, cari makan, ya kan, dia keluar dari habitatnya. Itu kata Alkitab loh, burung di udara artinya dia burung yang extra mile, yang dia kerja beyond. Dia tidak hanya di sarang, ku ingin tetap di sini. Enggak, burungnya nggak nyanyi lagu itu, dia nyanyi ku mau di sana, ku mau di sana, ya kan. Nah, itu yang dipelihara Tuhan. Jadi menunggu bukan hanya engkau di kamar, duduk diam, menara doa 1 kali 24 jam dan do it, nggak lakukan apa-apa. No, bukan itu konsep Alkitab. Konsep Alkitab adalah pergilah, jadikanlah, ya kan? Iya. Iya, menunggu sambil bekerja, menunggu Wow. sambil lakukan sesuatu. Wow. Itu dia. Begitu, Yutas. Mantap. Betul. Jadi jangan nunggu yang pasif, guys. Ya betul, kayak tunggu nggak ngapa-ngapain. Jangan jadi cowok pasif. Wes. Iya. Nggak lagi ngobrolin tentang hubungan Contohnya ya. ya, Beda-beda. contohnya ya Kak Farel, Kak Estin ya. Ya, Misalnya kamu masih jomblo ya, masih single, Nah, ini. kamu pengen dapat jodoh. Tapi kamu cuma di kamar aja, Tuhan kirim pasangan, kirim. Nah, ini. Hai, terus harusnya gimana Pak? salah. Kamu nggak ada temen, nggak ada komunitas, nggak bisa. Betul. Harus punya teman, punya komunitas. Komunitasnya yang seiman. Tuh, temennya juga. Ya, Iya, teman gak harus seiman, gak apa-apa. Tapi Iya, kalau untuk pasangan ya harus seiman. Bagaimana terang bisa bersatu dengan seiman, gelap. betul. seiman, sepadan dan seimbang. Bukan hanya seiman. Lihat Karena ya. kalau kita ini cuman seiman, kita akan punya masalah. Banyak saya melayani generasi nikah hanya seiman. Wah, itu nggak bisa ya. Cuman seiman doang tuh berarti nggak bisa, guys. Sulit ya. Harus seimbang, sepadan. Sepadan. Tuh. Wah, lagi nggak ngomongin hubungan ya tiba-tiba jadi Ya, saya sedang ada good cowok news. pasif nih. Kira-kira menunggu. Aman, Pastor? Apakah aman? Bagaimana ketika doamu itu Hmm. Oke, mungkin sambil Pastor Cornel lagi belum dijawab? ya Apa yang memperbaiki menjadi jaringannya. respon hati? Kita Buat tadi saya, yang paling penting itu bukan jawaban doanya. nah Tes. nah Waduh. tuh hilang. Ya. Nah, nggak apa-apa ya. Tadi intinya tuh kita ngobrolin jangan pasif lah gitu loh. Nunggunya tuh nunggunya. tetap harus melakukan sesuatu, tetap harus bekerja. Kita selalu punya hal yang dikerjakan. Iya. Jadi nggak cuma nunggu dengan berdoa berdiam diri gitu kan. Ya berdoa juga bagus, tapi nggak cuma berdoa doang gitu. Kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Betul. Nggak cuman ya diem doang gitu. Ya udah Tuhan berarti aku suruh nunggu ya, Ya udah diem aja. diem aja ya. Ngantri, nggak belajar. Nah, itu tidak berusaha untuk mengupgrade diri, tidak berusaha untuk menambah kapasitas dirinya gitu. Nambah Tapi value-nya. nah, Itu dia. udah mulai ya. Oke, cipratan dikit Boleh. boleh. Oke, Jadi biar gak sia-sia gitu pertemanan kita lama ini. gitu ya. Ya ada yang di Aduh, internet saya bermasalah ini berarti. ya. It's okay, Pastor. Aman. Ya, Gitu. Kita tadi Ya. sedang menjelaskan ke users juga bahwa jangan berdiam diri gitu. Tetap harus aktif untuk berdoa dan bekerja, melakukan sesuatu. Tuh. Oke. Iya, Next question ya. betul. Ya,
Aku mau langsung ke yang nomor 5. Oke. Karena ini masih relate nih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Apa aja yang bisa kita lakuin selama masa in between itu biar iman kita ini justru makin kuat, bukan makin melemah. Nah, ini mungkin lebih mendalam dengan apa sih yang harus kita lakukan di masa-masa penantian ini gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan di masa-masa penantian ini? Ya, sebenarnya kalau kita ini serius membaca kitab Mazmur, kita ini sudah terlalu banyak diajari. Apa yang harus kita lakukan? Di waktu pagi aku menunggu, ya Hmm, kan? Aku membangun mezbah, ya kan? Ya. Ya, aku berdoa, aku memuji Tuhan. Mungkin semua bahasa Mazmur, bahasa pujian udah habis diambil Daud. Karena semua tim PW kita di gereja itu mencontoh dari kalimat-kalimat Daud semua, ya. ya kan? Haleluya, mari kita puji Tuhan, sorakan kegembiraan. Ya. Semua. Mungkin Daud yang tidak dicontoh dari Daud hanya satu, kasih salam kanan kiri, kasih senyum kanan kiri. Itu aja. Ya kan, kasih Improvise. tos kanan kiri. Ya, cuman itu mungkin ya. Ya, 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 ya. ya. Karena mungkin zaman itu belum ngetren. Ayo kita lari dulu, kan? Karena itu belum ngetren, ya kan? Eh, Coba kalau Daud hidup hari ini pun kalimat itu sudah nggak akan ada lagi Hmm, yang hmm, diciptakan oleh orang lain, ya kan? Nah, waktu-waktu menunggu adalah waktu yang terbaik untuk kita ini belajar connect sama Tuhan dan menghidupi Kristus hmm. dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuh dia. Ingat ya, menghidupi Kristus. Waktu menunggu yang terbaik adalah menghidupi Kristus. Karena waktu kau menunggu, engkau menghidupi Kristus, satu, sabar. Orang menunggu rata-rata tidak sabar. Ya, betul. Karena kata sabar itu dalam bahasa Inggris itu keren banget. Long suffering. Ya, ya. Betul, betul, betul. Ya kan? Artinya apa? Orang sabar itu penuh penderitaan dan penganiayaan. Ya enggak? Ya betul nggak? Ya Ya, kan? Betul, betul. betul. Kamu ya jadi waktu menunggu adalah waktu kita mempraktekkan karakter Kristus dalam diri kita. Kita sabar, kita tulus, kita ikhlas. Nah, sebenarnya 9 buah roh itu harus hidup ketika engkau dalam posisi-posisi menunggu. Kau penuh Hmm, kasih, ya. ya kan? Waktu engkau penuh kasih, engkau pasti sukacita. Ingat ya, Betul. itu buah roh bukan buah-buah roh. Satu buah 9 rasa. Itu Wow. seperti rantai yang terhubung tidak bisa diputus. Kalau kamu punya motor ada rantainya nih. Hmm, Nah itu hmm, hmm. 9 buah roh itu satu. Bukan buah-buah roh. Banyak pendeta yang keliru. Hmm. Fruits bukan pakai S bahasa Inggris. Karpos itu tunggal bahasa Yunaninya. Buah bahasa Indonesianya pun sudah pas. Kata buah bukan buah-buah. Kenapa disebut buah? Karena sumbernya dari roh satu. Makanya disebut buah roh. Rasane baru songo. Itu saling terhubung. Contoh, orang punya kasih, dia punya sukacita. Ya, Ya, betul. Orang punya sukacita nampak luar, dia punya damai sejahtera ya, ya. Betul. dari dalam. Orang punya damai sejahtera, dia punya apalagi sampai 9 ditutup dengan kata penguasaan diri. Jadi kalau orang nggak bisa menguasai diri, dia nggak punya kasih. Wow. Benar nggak? Ya, 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 Kalau ya. kamu nggak bisa menguasai diri, kamu sebenarnya nggak punya kasih. Karena buah roh itu dibuka kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Ini rantai yang berputar sama. Jadi waktu menunggu adalah waktu terbaik mempraktekkan buah roh, karakter Kristus. Ya kan? Engkau menunggu. Kebiasaan kita menunggu apa? Bersungut-sungut, menggerutu. Tapi waktu engkau tahu kebenaran, menunggu adalah waktu terbaik untuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya kan? Jadi engkau tetap berkata Tuhan itu baik. Kalau semuanya everything is okay dan engkau ngomong baik, ya biasalah orang di luar sana juga yang nggak kenal Tuhan juga bisa lakuin, ya kan? Kalau semua dijawab dengan mulus dan engkau berkata God is good all the time,
Orang yang nggak percaya Yesus pun bisa ngomong apa, bisnisku lancar, puji Tuhan semua baik. Tapi waktu keadaan nggak baik, engkau harus menunggu dan engkau ngomong sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lama. Nah itu Kristen yang benar, Bah, itu. itu Kristen yang beriman. Kalau semuanya baik, orang nggak beriman pun bisa lakukan, Yudas. Tapi waktu keadaanmu nggak baik, engkau melakukannya. Nah itu namanya orang beriman. Wow. Iman itu kan nggak melihat dulu, tapi percaya dulu. Betul. Betul. Itu dia. Ibrani Ibrani 11 ayat 1 kan. Ya kan? Definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum lihat. Ya kan? Misalnya Hestin, jodohku siapa ya? Belum lihat, tapi percaya. Jodohku, maunya ku si itu. Ya, misalnya ya, itu Ya, oke. beriman. Ya, Wow. Alright. Itu dia. Jadi lebih dalamnya adalah ya itu tadi ya, nggak cuman bekerja ya. Ya udahlah aku bekerja menjalani hidupku gitu kan. hmm, Tapi ya connect Hmm, sama Tuhan. betul. Beriman Itu yang juga. itu yang paling penting sih Hmm, menurutku sih. Benar karena menurutku dengan kita menunggu nih kalau kalau kita tahu ya makin connect sama Tuhan tuh itu jadi sesuatu hal yang menggairahkan sih gitu. ya setuju, Karena setuju. karena nggak apa ya maksudnya kayak kita tuh mengerjakan segala sesuatunya tuh bukan dengan kayak terpaksa. Alah aku nggak tahu mau ngapain nih gitu. hmm, Tapi semuanya tuh kalau kita connect sama Tuhan ya secara nggak langsung tuh Tuhan juga akan menyampaikan sama kita apa sih yang harus kita perbuat selama kita menunggu ini ya, gitu. Kita akan Hmm, dituntun pelan-pelan, kita akan dikasih tahu. Jadi kita yang ngerjainnya pun tuh juga dengan hati yang gembira gitu. betul. Hati yang ya ya sukacita lah Ya, ya. gitu. Ada Gitu. spiritnya ya, ada Nah, on betul. fire-nya. Ada percikan-percikan semangatnya. Ya, Weh, betul. itu. Eh, masih bisa lah ya, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ini cukup relate ya. Yang Hihi. mungkin sering banget kita hmm. alami. Betul. Tadi kan kita tentang nunggu nih, Iya, ya kita udah kan? nunggu, kita udah berusaha beriman, tetap Nah, beriman, berdoa dan ya semuanya lah kita berusaha percaya dengan apa yang Tuhan apa yang kita doakan dan apa yang Tuhan kasih. Lah kok kalau nah ini misalnya nih, Pes. realita dan hasilnya. Nah, gimana Ya, caranya nggak gimana? kecewa atau tawar hati waktu realitanya nggak sesuai sama doa kita? Wah, itu Nah, dia. ini. Ya, kadang-kadang ekspektasi ini yang membuat kita ini imannya runtuh, ya kan? Ya kan? Jadi Betul. ekspektasi kita ekspektasi duniawi, ya kan? Ya, kamu berdoa dan kenapa tidak dijawab Tuhan? Karena doamu itu kata Alkitab banyak untuk kesenangan dirimu. Nah, waktu Tuhan bilang no, karena itu akan membinasakan jiwamu. Nah, Tuhan lebih sayang jiwamu. Tapi kita menjadi kecewa, kita mundur. Nah, ini banyak sekali orang Kristen yang model kayak gini. Nah, makanya gini loh. Orang Kristen tuh harus bangun pondasi. Pondasinya tuh percaya. Orang percaya itu apa sih? Coba kalau Estin atau Farel percaya sama aku. Orang percaya itu apa? Apa yang aku omongin, kamu harus lakuin. Ya, Ya, betul. Kamu nggak akan lagi mikir, ini resikonya gimana. Orang percaya kok, Iya, ya kan? Kadang-kadang kita ini paradok ya, dilematik. Hal-hal duniawi kita percaya, hmm, tapi dengan Tuhan kita ini tidak percaya. Contoh gini, ini Hestin, Farel dan Yuters ya. Kamu makan di restoran, kamu percaya nggak itu airnya bersih? nah itu. bisa aja. Tapi kamu makan kan? Ya, Makan. Kamu makan kan? ya, Ya, karena Kamu naik pesan. bus, kamu naik pesawat, naik kereta. Kamu percaya nggak? Itu masinisnya mungkin baru 2 hari nyetir. kereta. Dia belum orang yang profesional punya pengalaman. Kamu naik aja kan? Ya, Ya, Kamu naik aja kan, duduk aja kan. Terus kamu sampailah pokoknya doa hmm, di situ. Nah, untuk hal-hal yang remeh kita kadang-kadang percaya.
Bahkan dengan omongan orang kita mudah percaya loh. Mm-mm. Hestin, Farel tuh gini-gini. Farel, Hestin tuh gini-gini. Kita percaya kadang-kadang. Tapi untuk janji Tuhan, untuk Tuhan secara pribadi, kita meragukan. Karena apa? Karena apa yang dipikirkan kita, yang dipikirkan Tuhan itu berbeda. Sehingga kita berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak ya aku sih. Kamu bisa bayangin kalau kamu jadi Ayub, Wah, ya orang saleh pada zamannya. Kamu bayangin kalau kamu jadi Nuh. Kata Alkitab tidak ada orang yang sebaik dia di zamannya dia. Tapi kamu lihat perjalanan hidup Ayub, habis babak belur. Kamu lihat perjalanan Nuh, dia mengalami masa-masa sulit. Kamu kalau lihat, kamu hidup dalam masa Yeremia, nabi besar. Tapi dia memberitakan kabar baik, tidak ada satu orang pun yang bertobat. Kamu bisa bayangin seberapa kecewanya mereka kalau mereka melihat realita. Makanya ukuranmu bukan keberhasilan secara duniawi. Kalau kamu mengukurnya berdasarkan duniawi, ada orang yang lebih keren dari kamu kok. Ada orang yang lebih pintar dari kamu kok. Pencapaian-pencapaian, kebanggaan-kebanggaanmu, Rasul Paulus ngomong gini, aku bermegah, kata dalam bahasa Asia, aku sombong. Ya, aku boleh bermegah asal aku sombong dalam Kristus. Itu tok. Gak ada yang lain. Kamu lihat Paulus itu setelah jadi ikut Tuhan. Mungkin kalau dia jadi pendeta hari ini, dia adalah pendeta yang gak akan laku. Kesaksiannya bukan mujizat yang hebat. Kesaksiannya bukan dia dapat mercy. Kesaksiannya dia bukan diberkati secara finansial yang gede. No. Dia berkata nih, aku disesah, karam kapal, ya kan, terkatung-katung di laut, dikhianati. Coba bayangkan kalau Paulus itu hari ini jadi pendeta, mungkin dia pendeta yang paling tidak laku, list paling belakang. Karena hari ini banyak pendeta yang mengundang dengan kesaksian-kesaksian yang spektakuler, ya kan? Ya, nggak salah. Tapi bukan itu ukurannya. Karena kalau kamu mau ngomong spektakuler, ada orang yang lebih spektakuler dari kamu. Kamu mau bangga dengan gedung gerejamu 5.000 seat, ada nggak? Gereja lain yang lebih gede gedung? Ada yang 10.000 seat. Kamu bangga dengan jemaatmu yang 5.000? Ada nggak jemaat yang lebih dari 5.000? Banyak. Kamu bangga nggak dengan jabatanmu sebagai dosen, lektor 300 atau lektor kepala? Bangga sekali. Atau sudah profesor? Ada nggak orang yang lebih atas? Ada. Saya bangga dengan saya punya karya tulis 35 buku rohani. Saya bangga bermegah. Ada nggak yang lebih menulis banyak buku? Banyak. Kamu bangga dengan mobilmu Mercy? Ada nggak yang lebih punya mobil bermerek dan lebih bagus dan lebih mahal? Banyak, Kak. So, kesimpulannya apa? Kebanggaanmu bukan kebanggaan dunia. Kamu bangganya gini, aku ini sudah serupa Kristus belum sih? Waktu doaku nggak dijawab, aku ini makin mengasihi Tuhan nggak ya? Kalau aku doanya dijawab juga, aku makin mengasihi Tuhan nggak? Karakterku itu makin mirip Kristus nggak ya? Kalau doaku nggak ya? Atau aku tuh uring-uringan, suka marah? Kalau doaku dijawab, aku ini tetap rendah hati nggak ya? Nah itu. Sebenarnya Tuhan lebih konsen ke situ. Nah kita gagal memahami Tuhan di sisi itu. Jawaban Tuhan adalah apa yang kita mau, bukan apa yang dia mau. Kalau apa yang kamu mau, Yesus sudah gagal jadi contoh. Karena Yesus mengajarkan bukan kehendakku, tapi kehendak. Wah. Aku tau nggak sih, aku enggak, maksudnya aku lagi mengalami kejadian yang kemarin aku sempat cerita sama teman-teman juga di waktu tempat kita nongkrong lah. Jadi ada satu kejadian gak enak yang secara nggak langsung ini Tuhan ingetin sama aku.
dengan Pastor Cornel ngomong gini ya, masih sharing kayak gini. Banyak loh orang yang pelayanan di program ini gitu. Orang yang udah bener-bener kayak aku cerita aja mau nangis loh. Banyak loh orang yang udah bener-bener bayar harga untuk pelayanan ini gitu. Banyak orang yang sudah mengorbankan banyak hal untuk pelayanan ini ya, karena memang ini pelayanan jiwa-jiwa ya. Mm, 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 mm. Pelayanan penjangkauan jiwa juga, pelayanan jiwa-jiwa, pemulihan jiwa gitu kan. Tapi tinggal satu step terakhir yang bisa kita jalankan di gereja, tapi ada satu orang yang cukup berpengaruh, apa ya, maksudnya kayak istilahnya bikin nggak jadi nih ada step terakhir ini di gereja, harus di luar gitu kan. Tapi dari sini aku jadi kayak belajar gitu. Banyak sih yang akhirnya kayak orang-orang ini kecewa, orang-orang pada sakit hati gitu. Aku sendiri pun karena eh, sedang berkecimpung di pelayanan ini juga, jadi kayak aku juga ikut kecewa gitu loh. Aku jadi ikut berpikir bahwa kenapa ya Tuhan kok beliau ini kayak gini gitu. Kenapa ya Tuhan kok sampai segininya? Karena alasan yang menurutku pribadi itu nggak masuk akal gitu. Nah, tapi dengan ini tuh aku jadi kayak diingetin gitu loh bahwa ya bukan maumu gitu. Bukan maunya teman-teman yang pelayanan di situ gitu. Bukan maunya kalian gitu, bukan maunya manusia gitu, tapi apa yang jadi maunya Tuhan. Siapa yang tahu kalau di luar nanti kamu malah dilihat sama orang, ini ada acara apa ya? Ini ada apa ya? Iya, Jadi penjangkauan di situ, orang jadi tahu, pengen ikut. ingin ikut. Sedangkan kalau di gereja mungkin ya Udah, ya terus udah orang orang tahu doang gitu doang. kan. Nah, Betul. aku jadi kayak wah iya juga ya, gitu loh. Terus ngomongin tentang Ayub juga kan. Ya, Ayub juga tadi apa ya, maksudnya dengan segala hal yang dia lalui juga kayak gitu tak. Benar-benar. Dan dia nggak tahu kan apa yang akan terjadi di depan gitu Iya, kan. betul. Gitu. Terus ya tapi dia tetap mau percaya gitu loh ya. Itu kembali lagi sih, respon hati, sikap hatinya kita tuh gimana gitu dengan menghadapi jawaban-jawaban yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Betul. Jadi ya, Gitu. Tuh aku jadi teringat dan agak agak apa ya, maksudnya lebih itu ya, lebih apa ya, lebih legowo lah. ya lebih Sering legowo, bener, satu lebih legowo. Oh, Tuhan tuh kayak ingetin gitu loh. Oh, kayak gini ya ternyata ya gitu loh. Terus yang kedua juga kayak apa ya, caranya Tuhan ngingetin tuh nggak terduga gitu, nggak berasal dari orang yang dari dalam gereja sendiri gitu yang berkecimpung di pelayanan itu, tapi bahkan dari siaran kayak gini gitu kan, dari Pastor Cornel yang secara nggak langsung tuh kayak ngasih pemahaman bahwa ini loh yang Tuhan betul. kasih gitu. Kasih ya. Nah, Memang tidak sesuai dengan sama keinginanmu kan berarti. kayak Tapi Tuhan tahu ya apa weh gitu. apa yang terbaik Ya, Tuhan tahu apa buat yang kamu dan terbaik. teman-temanmu itu. Iya, Wah, gitu. Terima kasih Pastor Cornel buat sharingnya, sangat memberkati. Ya. luar biasa. siap. Berarti. Mungkin sebelum kita tutup ya karena udah hampir jam 6 juga. Ya, Seperti luar biasa ya. Kita mau minta pesan semangat dan closing statement dari Pastor Cornel untuk Youthers dan Good News Family semuanya. Oke, ya saya akan closing begini. Satu ayat ya. Elia adalah manusia biasa, ya dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16-17 dia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya menggarisbawahi, pesan saya sederhana aja. Dikatakan ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Nah yang pertama kamu ngerti, bukan doanya yang benar, tapi orangnya. Doa orang benar, bukan doanya. Kamu bahkan bisa doa dengan cara salah, belepotan, tidak terstruktur. Kamu bukan seorang sastrawan, bukan seorang penyiar yang jago public speaking. Mungkin doamu terbata-bata, yang sering
kita dengar ada beberapa orang berdoanya agak membosankan, ya kan? Diulang-ulang kata. Saya punya temen, saya punya anak rohani, kalau doa bapaknya itu luar biasa. 30 detik aja bapaknya mungkin bisa 30 Bapa, terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Bapa engkau luar biasa. Bapa. Nah, bukan itu. Tapi Alkitab mengatakan doa orang benar. Orangnya dulu. Kamu mau salah ngomong, tapi kalau orangnya benar, Tuhan bisa benerin kok. Ya. Ngerti gak? Dan dikatakan orang yang benar, doanya dikatakan yakin. Kata yakin itu artinya gini, seperti air yang mendidih gitu. Orang yang antusias, meluap-luap. Orang yakin itu nggak ngelokro, orang yakin itu nggak lemes. Dikatakan sungguh-sungguh, orang yakin itu sungguh-sungguh. Kamu bisa nyetir, bisa sungguh-sungguh berdoa nggak? Bisa. Karena orang benar bukan ditentukan dari ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kamu nyetir motor, tabrak Pak. Ya kan? Itu bukan soal cara. Ya kan? Ini bukan soal cara, tapi soal hidup. Jadi pesan saya adalah kamu benar dulu. Benar di situ punya dua pengertian. Yang pertama, kamu dari yang nggak benar dibenerin sama Tuhan, kamu disebut benar. Tapi yang kedua, setelah kamu dari nggak bener dibenerin sama Tuhan, kamu hidup bener, itu pilihanmu. Nah, itu bener. Nah, doa orang yang kayak gini ini besar kuasanya. Jadi kamu mau ngerti kalau Tuhan nggak mau jawab, tapi kalau hidupmu bener, kamu jadi orang bener, kamu nggak akan kecewa. Ya kan? Kalau kamu jadi orang bener, doamu yang kamu pengen nggak sesuai, karena kamu udah bener nih, kamu nggak akan marah. Udah nggak apa-apa, Tuhan yang ngerti lebih baik kok. Tuhan jawab. Orang bener itu nggak akan komplain karena kita orang bener. Ya, kalau orang bener dia akan memilih pilihan yang bener, nggak mungkin pilihannya salah. Ya kan? Oh Tuhan dia ganteng ya, tapi nggak seiman. Ya udah nggak usah dipilih. Itu bener, itu orang bener. Maksudnya gitu loh. Ya tak? Itu orang benar. Orang benar selalu memilih pilihan yang benar. Kalaupun engkau punya pilihan yang keliru, pasti dibenerin sama Tuhan. Begitu. Ya, teman-teman youth. Jadi engkau dalam kondisi-kondisi apapun, hiduplah dalam tetap kebenaran. Dan kebenaran bukan tentang kamu, tapi tentang Kristus. Sore hari ini, Tuhan ngomong gini, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran bukan bicara tentang Hestin, bukan bicara tentang Farel, bukan bicara tentang Cornel, bukan bicara tentang Yutas. Kebenaran bicara tentang Yesus. Wow. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Terima kasih Pastor Cornel, luar biasa statementnya yang menampar ya. Aku speechless. Masih. Ya kamu closing lah, Tin. Wah, terima kasih Ya. sudah sharing-sharing sama kita, luar biasa ya. Ya. Sharingnya terus dari Alkitabnya juga, tokohnya tuh nyata emang ada gitu loh. Ya, betul. Yang mungkin kita tidak mengalami hal yang sama, mungkin kita pernah mengalami permasalahan yang seberat itu juga. Dan kita dari penjelasan Pastor Cornel kita bisa tahu nih gimana sih caranya kita menanggapi, bagaimana cara kita menunggu doa yang sudah kita doakan, apakah hasilnya sesuai atau tidak, respon kita menerima nih hasil dari Tuhan itu sesuai atau enggak, seperti apa. Mungkin sulit ya, tapi belajarlah untuk berusahalah untuk menjadi orang benerin sikap hatinya. Betul. Yang penting. Terima kasih Pastor Cornel sudah sharing-sharing hari ini. Semoga terus memberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, semua yang sedang diusahakan. Luar biasa Tuhan Yesus selalu memberkati Pastor Cornel. Tuhan memberkati kalian semua, Yutas dan Hestin dan Farel. Selalu jadi inspirasi buat kita semua. God bless you ya. Bye. God bless you. Thank you buat semuanya. Buat Yutas juga dan Good News Family yang sudah mendengarkan ya. Kita harus pamit dulu ya, karena sudah jam 6 ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jadi pantengin terus di jam 5 sampai jam 6 sore hari Selasa ya. Di DTS Digital Session sama aku Farel. Kami pamit. Bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit. Banyak beban dan masalah datang bertubi-tubi, tak kunjung usai.